Pernah mendengar kalimat ini nggak? Kemanapun kita perginya, orang lama akan selalu jadi pemenangnya. Kerasa nggak asing ya? Sempat lihat di sosial media atau dengar dari orang-orang sekitar juga. Menurut saya, kalimat tersebut dapat diartikan melalui berbagai jenis konteks. Mulai dari percintaan, kekeluargaan, dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini dalam konteks pertemanan. Seiring bertambahnya umur, kita pasti memiliki banyak teman baru. Tetapi rasa nyaman dan juga aman itu akan selalu ada ketika kita bersama teman yang lama. Halo, perkenalkan, nama saya Sheila Dia Agia, dan saya masih percaya dengan adanya sosok sahabat atau teman dekat yang menemani saya di kehidupan ini. Tahun 2024 ini menandakan bahwa sudah semenjak 9 tahun saya lulus dari SD, 6 tahun semenjak saya lulus dari SMP, dan 3 tahun semenjak saya lulus dari SMA. Satu hal yang menarik, atau dapat dikatakan juga sebagai sebuah fun fact, saya masih berhubungan baik dengan teman-teman dekat saya dari SD, SMP, maupun SMA. Untuk menjelaskan rasa percaya saya terhadap pertemanan ini, izinkan saya untuk berbagi cerita tentang teman-teman yang berharga bagi saya di kehidupan ini. Pertama yang akan saya kenalkan, namanya Salma. Salma menjadi sahabat saya semenjak SD kelas 5. Lalu kita dipisahkan ketika SMP, dipersatukan lagi saat SMA, dan dipisahkan lagi ketika kuliah. Karena saya harus kuliah di Semarang dan Salma juga harus kuliah di Bandung. Di antara sahabat-sahabat saya yang lain, saya bisa bilang kalau saya paling jarang ketemu sama dia. Jadwal UAS yang berbeda, jadwal libur kampus yang berbeda, membuat jadwal kita nggak pernah matching untuk bisa ketemu. Terakhir kita ketemu itu tahun lalu, awal tahun 2023, dan kita memutuskan untuk nostalgia kecil-kecilan keliling ke SD kita dulu. Ini ada beberapa foto-fotonya. Selain itu juga kita jarang banget chatan karena kesibukan masing-masing, dan kayaknya kita masalah chatan tuh cuman pas ngucapin ultah satu sama lain aja. Dan kalau kalian bertanya-tanya gimana kita bisa tahu update kehidupan satu sama lain, ya lewat story Instagram satu sama lain juga. Tapi ada satu hal yang selalu sama dari Salma, yaitu selama apapun kita berdua nggak ketemu ataupun saling berkabar, obrolan dan candaannya itu akan tetap selalu sama dan selalu nyambung juga. Kayak contohnya di foto ini kita malah gimmick pas di ruang kelas SD. Orang-orang yang selanjutnya akan saya kenalkan, namanya Vika, Tika, dan juga Nadia. Kita berempat dekat sebagai sahabat itu saat kelas 8 SMP. Tapi kita udah kenal satu sama lain itu dari kelas 7. Nadia yang menemani saya selama masa orientasi sekolah, Vika yang menemani saya untuk lomba pertama kali saat SMP, dan Tika yang menjadi teman sekelas saya saat kelas 7. Ketika SMA, kita berempat nggak terpisah karena syukurnya kita masuk di SMA yang sama, tetapi ketika kuliah ini kami terpisah. Vika Tika di Malang, Nadia di Jogja, dan saya di Semarang. Terakhir kali kita kumpul berempat itu udah lama banget, karena semenjak kuliah ini Tika harus pindah dengan keluarganya ke kota lain, dan juga saya kumpul dengan ataupun bertemu dengan Nadia dan Vika setahun itu cuma 1 ataupun 2 kali. Jadi bisa dibilang cukup jarang juga kita bertemu secara langsung. Jadi kita hanya bisa bercerita ataupun update kehidupan itu dari grup chat, telepon, ataupun video call. Tapi ketiga hal tersebut juga nggak sering kita lakukan, nggak selalu kita lakukan. Karena balik lagi kita punya kesibukan masing-masing, khususnya kesibukan di perkuliahan ini. Namun satu hal yang selalu sama dari kita berempat adalah ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita akan selalu hadir untuk satu sama lain. Kita juga selalu mengapresiasi
atas achievement besar maupun achievement kecil yang berhasil diraih dari masing-masing diri kita. Bersama mereka, rasa nyamannya akan selalu sama walaupun sudah memasuki tahun ke-9 kita berteman. Orang-orang yang selanjutnya akan saya kenalkan adalah Kayla, Shirley, dan juga Hira. Shirley dan Kayla menjadi sahabat saya semenjak kelas 10 SMA. Kami berempat dekat juga dengan Vika karena kita sempat kelas 10 dan memiliki tes musik yang sama. Tapi ketika kuliah ini kami harus berpisah karena kuliah juga, kecuali dengan Shirley, Kayla di Bandung dan Vika di Malang. Sama seperti sahabat-sahabat saya yang lain, kita juga jarang ketemu. Dan ketemu pun itu pun kalau liburan semester aja. Walaupun ada Shirley yang satu kota dengan saya, kita juga jarang ketemu. Tapi satu hal yang sama dari kita berempat, sampai kapanpun obrolan dan candaannya itu akan selalu sama. Dan kita juga selalu ada untuk satu sama lain ketika saling membutuhkan. Selanjutnya, kalau Hira, dia sahabat saya semenjak kita kelas 11. Kita baru kenal juga pas kelas 11. Saat ini kami terpisah karena Hira harus kuliah di Jogja dan saya juga di Semarang. Biasanya kami cuma ketemu kalau libur semester, makan dimsum kesukaan kita, dan itu pun jadwalnya bisa aja dadakan, nggak menentu. Ya selagi kosong satu sama lain, ya udah ayo jalan. Chat ataupun call itu juga jarang, dan memang kalau misalnya ada sesuatu yang urgent baru kita lakuin. Yang sering itu adalah ngirim reels di direct message Instagram. Tapi satu hal yang sama juga tentang Hira, itu kita akan selalu siap sedia jika satu sama lain saling membutuhkan. Mulai dari mendengarkan cerita, memberikan saran dan masukan, serta dapat memahami kondisi satu sama lain juga. Gak cuma itu, kita juga saling support dan mengapresiasi segala hal yang berhasil dicapai oleh satu sama lain. Apa yang dialami oleh saya dan juga sahabat-sahabat saya mungkin secara tidak langsung telah dialami oleh teman-teman, terutama yang mungkin umurnya nggak jauh dari saya. Kalian bertanya-tanya, apa sih fenomena tersebut? Disebutnya apa sih? Oke, jadi itu disebutnya low maintenance friendship. Apa sih low maintenance friendship? Low maintenance friendship ini adalah hubungan pertemanan dekat yang sudah dibangun sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Tapi hubungan pertemanan ini berlangsung secara suportif tanpa harus selalu menghabiskan waktu bersama ataupun berkomunikasi setiap waktunya. Beberapa proses pendewasaan yang terjadi dalam diri kita menjadi penyebab terjadinya low maintenance friendship ini dengan teman-teman dekat kita. Dulu mungkin orientasi utama kita harus selalu kepada teman, kemana-mana harus sama teman, pokoknya harus update lah kehidupan sehari-harinya itu bagaimana dan sebagainya. Namun ketika pola pikir dan prioritas hidup kita itu sudah berubah, sudah lebih fokus atau lebih visioner terhadap bagaimana masa depan kita, semuanya itu juga akan berubah. Yang akan diutamakan oleh diri kita tentu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan teman-teman kita untuk selalu berkontak dengan kita, untuk selalu menghubungi kita, untuk membahas kehidupan sehari-harinya, ataupun membahas hal-hal tidak penting lainnya. Karena pada dasarnya, kita udah punya kesibukan masing-masing. Kita sudah memiliki prioritas kehidupan masing-masing juga. Ketika saya dan sahabat-sahabat saya dapat menghargai kesibukan ataupun kepentingan satu sama lain dengan sangat baik, tidak harus selalu bersama, tetapi selalu mendukung dan menguatkan satu sama lain, maka ikatan pertemanan tersebut akan bertahan sampai kapanpun. Kalau kalian bertanya-tanya, ciri-ciri low maintenance friendship itu gimana sih? Kayaknya tanpa disadari kita semua pernah ngalamin ya. Contohnya kayak tadi yang udah saya ceritakan bersama teman-teman ataupun sahabat-sahabat saya dari SD. Referensi ini saya dapatkan dari Instagram Mas Irwan Wanja di @wanja, dan dimana waktu itu saya nemu ini secara random di explore Instagram dan pas baca-baca kok rasanya kayak relate sekali.
Dan di sini saya mau sharing ke teman-teman sekalian, mungkin ada juga yang merasa relate dari hasil doodle-nya Mas Irwan ini. Contoh pertama yaitu sama-sama nggak baperan kalau ngelihat teman kita punya circle dan kehidupan lain. Ketika kita melihat updatean dari teman-teman kita nih, dari story Instagramnya atau dari snap WA-nya, itu tuh kita nggak ada rasa iri dengki ngelihatnya. Justru kita ngerasa bahagia karena syukurnya teman-teman kita dikelilingi banyak orang-orang baik. Jadi nggak ada rasa khawatir kita terhadap kehidupan lain teman-teman kita ini. Oke, contoh selanjutnya yang ini, itu sama-sama nggak ada rasa iri dengki ataupun rasa berkompetisi satu sama lain, padahal banyak achievement yang berhasil kita raih masing-masing. Maksudnya gimana sih? Jadi ya kita kan punya kehidupan masing-masing ya, udah pasti kita juga memiliki achievement masing-masing juga. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, mengetahui hal tersebut, itu tuh nggak ada rasa iri, rasa kayak kok aku nggak bisa mencapai itu juga ya, tapi justru kita malah bersyukur, kita malah mengapresiasi segala hal-hal yang berhasil diraih oleh teman-teman kita tersebut. Dan juga itu pun berlaku juga untuk kita, teman-teman kita juga mengapresiasi segala hal-hal kecil yang berhasil diraih oleh kita. Jadi terbangunlah hubungan yang positif di antara pertemanan satu sama lain ini. Contoh selanjutnya, sama-sama butuh, sendiri pun tetap utuh. Artinya apa? Jadi kita dan juga teman kita, teman dekat kita ini tetap saling butuh satu sama lain. Tapi kalaupun sendiri, itu ya nggak masalah. Karena pada dasarnya setiap manusia itu butuh ruang untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya memang kita sedang sendiri, lagi nggak ada teman dekat kita, ya udah kita tetap utuh sebagaimana semestinya. Tapi kita juga butuh teman-teman kita, dan itu nggak harus 24/7 kita butuh mereka. Contoh terakhir, sama-sama sadar sering jarangnya bersama, rasanya akan tetap selalu sama. Ya seperti yang udah saya sampaikan sebelum-sebelumnya juga, mau itu sering ataupun jarang kita bertemu ataupun bareng sama sahabat-sahabat kita, pas udah ketemu, pas udah baru balik lagi ketemu, itu ya rasanya tetap sama, obrolan tetap sama, kita serasa ngobrol sama orang yang sama, suasananya tetap sama, balasan dari mereka pun juga tetap sama, semuanya tuh tetap sama, nggak ada yang berubah. Karena apa? Ya karena kita selalu saling menghargai dan menghormati urusan-urusan satu sama lain. Hubungan low maintenance friendship adalah bukan sesuatu hal yang buruk. Kita semua bukan memberi jarak ataupun menjauhi sahabat-sahabat kita, tetapi justru kita lebih menjaga kualitas dan juga kedekatan dalam hubungan pertemanan ini. Hubungan ini juga akan membuat kita lebih menghargai segala pertemuan dan juga kebersamaan yang tercipta antara kita dan sahabat-sahabat kita, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain. Pada akhirnya semuanya akan kembali ke diri kita masing-masing, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan teman-teman dekat kita. Tetapi jika di antara kalian ada yang sedang mengalami low maintenance friendship saat ini, maka hal tersebut bukanlah suatu kesalahan, melainkan sebuah cara untuk tetap menghargai keberadaan teman-teman dekat ataupun sahabat-sahabat yang sudah menemani kita hingga saat ini. Seseorang pernah berkata, "It's not about having someone in your face 24/7, but having someone in your corner when it matters and it feels the same." Saya Sheila Diagia, and thanks for coming to my TED Talks.